Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ghafir adalah surah ke-40 dalam urutan mushaf Al-Quran dan terdiri atas 85 ayat. Nama Ghafir berarti yang mengampuni, merujuk pada salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan pada ayat ketiga surah ini. Surah ini juga sering disebut sebagai surah Al-Mu'min, yang mengacu pada sosok pria beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, yang secara berani menyembunyikan imannya demi membela Nabi Musa alaihi salam. Surah Ghafir tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Selain itu, surah ini merupakan pembuka dari kelompok surah Hawamim, yaitu 7 surah berurutan yang diawali dengan huruf muqatta'ah Hamim. Secara garis besar, isi kandungan surah Ghafir menegaskan keesaan, kekuasaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Surah ini menekankan betapa luasnya ampunan dan rahmatnya bagi hamba-hamba yang bertobat, sekaligus peringatan keras akan siksanya bagi orang-orang yang ingkar. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan melalui tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, seperti penciptaan langit, bumi, pergantian malam dan siang, serta proses pembentukan manusia. Semua fakta tersebut dihadirkan sebagai penegasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah tanpa sekutu baginya. Pesan utama lain yang diusung dalam surah Ghafir adalah penguatan keteguhan hati bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya saat menghadapi tekanan dakwah di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur beliau dengan menegaskan bahwa bantahan dan permusuhan dari orang-orang kafir bukanlah hal baru dalam sejarah kenabian. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipastikan akan selalu hadir bagi para rasulnya dan orang-orang yang beriman, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kisah-kisah masa lalu dalam surah ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran yang dibawakan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya selalu menang. Salah satu pembahasan paling menonjol dalam surah Ghafir adalah kisah perjuangan Nabi Musa alaihi salam saat berhadapan dengan kekejaman Fir'aun, Haman, dan Qarun. Di tengah ancaman pembunuhan terhadap Nabi Musa alaihi salam, muncul sosok lelaki beriman dari kaum Fir'aun yang menyampaikan argumentasi logis dan tajam untuk membela dakwah tauhid. Lelaki tersebut mengingatkan kaumnya agar tidak tertipu oleh kejayaan duniawi yang sementara, serta mengingatkan mereka akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membayangi orang-orang zalim. Sikap berani lelaki ini menjadi teladan abadi tentang pentingnya menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang tirani. Surah ini juga secara mendalam menggambarkan suasana hari kiamat. Hari di mana seluruh rahasia manusia diungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, tidak ada satupun pertolongan yang dapat menyelamatkan seseorang, selain keimanan dan amal soleh yang dikerjakannya. Penyesalan orang-orang yang mendustakan kebenaran digambarkan sangat memilukan, di mana permohonan mereka untuk kembali ke dunia, atau mendapatkan ringanan siksa sudah tidak lagi dikabulkan. Peringatan ini disajikan agar manusia senantiasa mawas diri, dan tidak terbuai oleh kesenangan duniawi yang fana. Karakteristik penting lainnya dalam surah Ghafir adalah anjuran untuk senantiasa berdoa dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya, dengan jaminan bahwa doa tersebut pasti akan dikabulkan. Sebaliknya, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Pesan ini menekankan kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta. Proses penciptaan manusia juga menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diuraikan secara terperinci dalam surah Ghafir. Dijelaskan bagaimana manusia diciptakan dari tanah, kemudian berkembang melalui fase setetes mani, segumpal darah, hingga akhirnya dilahirkan sebagai bayi dan tumbuh menjadi dewasa lalu tua. Pengamatan terhadap fase kehidupan ini bertujuan untuk menyadarkan akal pikiran manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Dengan memikirkan asal-usul diri, manusia diharapkan dapat tunduk dan berserah diri kepada kehendaknya. Sikap membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dalil yang sah mendapat kecaman keras dalam surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kesombongan dan keengganan menerima kebenaran merupakan penyakit hati yang dapat menutup pintu hidayah. Orang-orang yang sengaja memperdebatkan kebenaran Al-Quran demi mempertahankan kesesatan hanyalah menipu diri mereka sendiri. Surah ini mengajak manusia untuk menggunakan akal budi secara jujur dalam menilai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari surah Ghafir adalah
pentingnya kesabaran dan istiqomah dalam memegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan hamba-hambanya adalah sebuah kepastian yang tidak boleh diragukan. Menerapkan nilai-nilai surah Ghafir dalam kehidupan sehari-hari akan membimbing seorang muslim untuk menjadi pribadi yang selalu bertobat, rendah hati, berani membela kebenaran, serta senantiasa memperbanyak doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi setiap bait kalamullah dalam surah Ghafir membimbing jiwa kita untuk menyadari betapa kecilnya diri ini di hadapan kemuliaan Sang Maha Pengampun. Ketika hati diterangi oleh cahaya Al-Quran, setiap prasangka sirna dan digantikan oleh kedamaian serta harapan yang membuncah akan rahmatnya. Semoga setiap ayat yang kita baca mampu mengetuk pintu sanubari, melembutkan hati yang keras, serta menguatkan langkah kita untuk tetap setia berjalan di atas jalan keridhoannya hingga akhir hayat. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.